Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat hari ini bersama kita Ibu Harimurti SPD AUD MPD yang menemani kita, para pemirsa dan pendengar Radio Erlisa di acara YPM Berbagi kita dalam tema implementasi kurikulum Merdeka untuk lembaga PAUD. Bersama kita hari ini Ibu Harimurti yang bertugas di TK Tarbiyatul Atfal Krapyak Jepara. Beliau beralamat di Kudus, Kejaksen RT 3 RW 3 nomor 66 Kudus. Jadi jauh beliau datang dari Kudus bersama kita untuk berbagi ilmu, dan beliau juga tidak tanggung-tanggung karena ilmunya yang luar biasa. Beliau sebagai asesor Ban PAUD PNF Jawa Tengah, kemudian Ketua IGTKI Kabupaten Jepara, hari ini akan berbagi bersama para pemirsa semuanya dalam YPM Berbagi di untuk menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Monggo Ibu Harimurti, silakan. Terima kasih Bu Farida. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, dan selamat semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dari IGTKI Kabupaten diberikan waktu untuk berbagi ilmu sama yang memfasilitasi kita adalah luar biasa, yaitu dari YPM Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Ibu Faridah sebagai Ketua YPM Kabupaten Jepara yang begitu semangatnya, begitu gigihnya, kemudian begitu luar biasa. Beliau ini adalah seorang Ketua YPM yang masih muda, dan ini nanti bisa untuk mendorong atau memberikan motivasi buat lembaga-lembaga khususnya di kalangan atau khususnya di TK Muslimat di Kabupaten Jepara, baik itu rumpun TK ataupun kelompok bermain, SPS, pokoknya yang masuk di Muslimat Kabupaten Jepara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi mengucapkan terima kasih, ya, marhaban ya Ramadan, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa untuk bersilaturahim walaupun di dalam fasilitas di mana pada hari ini yaitu di siaran Radio Erlisa, sehingga kita berbagi ilmu. Semoga kesempatan ini bisa jadi amal soleh kita. Amin. Dan umumnya buat warga ataupun di kalangan YPM, semoga nanti guru-guru di kalangan YPM ini bisa meningkat baik itu ilmu ataupun yang lainnya. Untuk itu karena saya ini diberikan sesi yaitu tentang membahas IKM. Di sini kita awali, alhamdulillah sekali Bu Faridah, karena IKM di Kabupaten Jepara ini sangat merespon sekali. Kemarin pada saat ada pendaftaran IKM di Kabupaten Jepara ini ada 2 jalur, yaitu jalur mandiri dan jalur pendampingan dari dinas. Di mana jalur mandiri ini lembaga baik dari TK, KB, ataupun SPS, TPA itu diberikan link untuk mendaftar mandiri. Alhamdulillah total semuanya ini dari yang melalui jalur mandiri baik TK, TPA, SPS ataupun kelompok bermain ini ada 373 itu yang melalui jalur mandiri. Mereka ini mendaftar sendiri melalui link yang sudah disediakan. Kemudian di situ mereka ada pilihan 3 opsi di sini, ya, di mana pembagiannya dari 373 itu TK sendiri ada 225. Kemudian TPA-nya itu ada 3, kemudian SPS ada 8, dan kelompok bermain ada 36. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Jadi Jepara ini merupakan tingkat untuk mau maju ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu yang melalui jalur pendampingan kemarin itu dinas memfasilitasi dari dinas Dikora memfasilitasi lembaga untuk pendampingan pendaftaran IKM.
kemarin ini ada 101, ada tambahan 1. 101. Ya, 101 lembaga. Ini juga terdiri dari ada TK, kemudian ada KB, ada SPS ataupun dari TPA itu ada. Alhamdulillah pada kegiatan sosialisasi pendampingan pendaftaran IKM ini teman-teman ini langsung diajak on mendaftar. Nah, di sini merupakan sangat luar biasa semangatnya, ya. Padahal jumlah TK di Kabupaten Jepara ini kan ada 473. Ini sudah sekian ratus, berarti tinggal sedikit. Nah, semoga nanti teman-teman yang belum mendaftar ini masih ada kesempatan karena masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023 ini. Tetapi sepertinya begini Bu Farida, teman-teman ini yang belum mendaftar itu sepertinya masih agak takut karena iki nanti mau apa begitu. Padahal di situ saat pendaftaran IKM itu kan kita difasilitasi ada 3 opsi pilihan. Nah, mungkin teman-teman yang belum mendaftar ini masih kebingungan. Aku ini mau milih opsi yang mana? Padahal di situ kan ada fasilitas 3 opsi, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, harapan dari pemerintah pusat, semua lembaga ini bisa memilih untuk mandiri berubah. Karena apa? Mandiri berubah ini kita istilahnya mulai perangkat pembelajaran, kemudian mulai media-media pembelajaran itu sudah disediakan di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi teman-teman ini tidak usah merasa kesulitan aku nanti materi apa yang saya ajarkan, tidak usah seperti itu, tapi itu sudah disediakan dari Kemendikbud bahwa itu sudah tersedia di Platform Merdeka Mengajar. Nah, makanya diharapkan yang mendaftar kemarin itu milih opsi yang mandiri berubah. Tetapi itu juga masih ada pilihan dari teman-teman itu yang mandiri belajar, tidak apa-apa. Ya, tetapi harapannya yang memilih itu mandiri berubah. Kalau mandiri belajar itu kan mereka masih menggunakan kurikulum 13, tetapi di sini mereka ini prinsipnya sudah memakai kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini teman-teman ini prinsipnya kan sudah ada kegiatan literasi, numerasi, begitu. Nah, untuk opsi yang ketiga ini memang agak berat, tetapi kalau sudah terbiasa nanti tentu bukan berat lagi ya, karena di sini itu mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu kan lembaga itu membuat perangkat sendiri, kemudian modul ajar sendiri, kemudian mereka ini bisa dibagikan ke teman-teman, ke sekolah lain, mereka membuat komunitas belajar begitu, ya. Jadi makanya teman-teman ya, khususnya di Kabupaten Jepara ini, bagi yang belum mendaftar nanti silakan untuk segera mendaftar dan pilihlah pada opsi yang kedua, yaitu mandiri berubah, sehingga nanti di Dapodik itu langsung muncul memakai kurikulum merdeka. Ya, bukan kurikulum 13 lagi. Karena nanti mungkin saat lembaga yang mau akreditasi itu nanti di situ akan pembahasan di Dapodik mungkin sudah menggunakan di kurikulum merdeka. Ya. Jadi harapan dari Kemendikbud ya, bahwa teman-teman ini ya, karena ini kan himbauan dari kementerian ya, khususnya ini Mas Nadiem ya, karena beliaunya ini adalah Menteri Muda yang luar biasa, mau mengajak kita untuk berubah ya, karena selama ini kan harapannya di kurikulum merdeka ini apa sih? Nah, ini aslinya kita ini sangat istilahnya disesuaikan dengan apa yang ada di lembaga kita begitu. Jadi kalau nanti kita membuat KUSP itu kan harusnya sesuai dengan apa yang ada di lembaga itu. Nah, teman-teman tentunya kemarin ini juga sudah membuat KTSP. Kenapa nih kok alasannya pemerintah ini bukannya untuk merubah kurikulum? Bukan. Alasannya kan kurikulum ini sesuai zamannya. Lah, saat zaman seperti ini berarti kurikulumnya ya harus dikembangkan begitu, bukan merubah kurikulum, bukan, tapi mengembangkan sesuai arahan zaman begitu. Lah, kita gunanya untuk merancang ini kan kita
harus sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kebutuhan yang ada di peserta didik kita, sehingga kepentingan murid ini sebagai rujukan pertama. Makanya untuk rujukan pertama ini disesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing. Nah, saat nanti kita membuat KUSP, ya, di mana ini merupakan harta karun ya untuk sekolah kita, karena sekolah ini kan memang harus punya kurikulum nih. Nah, untuk itu nanti yang penting kita ini nanti bisa untuk berbagi dengan teman, ya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, bisa kita berbagi di kegiatan forum PKG, KKG, ataupun di forum-forum di IG PAUD, ataupun nanti yang kedinasan itu di IGTK. Silakan nanti untuk berbagi ilmu di situ, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ada sedikit triknya bagaimana nih saat untuk menyusun KUSP, di mana KUSP ini kan merupakan pertama kali yang harus kita punyai saat kita ini untuk mau menuju di kurikulum merdeka dan memilih di opsi berbagi berubah, yaitu kita menyusun KUSP ini yang pertama yaitu harus berpusat kepada peserta didik, ya, karena prinsip penyusunan KUSP ini memang satu harus berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua ini harus kontekstual, esensial, juga harus akuntabel, dan bisa melibatkan atau berbagi dengan pemangku kepentingan yang ada di pendidikan. Nah, komponen apa ini yang perlu untuk di dalam penyusunan KUSP? Yaitu yang pertama karakteristik nih Bu Farida. Karena karakteristik ini antara lembaga satu dengan lembaga yang lain kan mungkin tidak sama ya. Karena memang sama-sama, misalnya kalau di YPM nih, di YPM ini kan banyak sekali TK Tarbiyatul Atfal, mulai dari ujung Nalum sampai dengan ujung yang ada di Donorojo, itu kan karakteristik berbeda-beda. Contoh misalnya nih di lembaga saya pribadi, ya di TK Tarbiyatul Atfal Krapyak, ini kan karakteristik kita di daerah itu kan banyak sekali orang tua yang berstatus sebagai tukang kayu. Nah, mungkin di maaf untuk yang di Kecamatan Nalum itu kan belum tentu juga sebagai berprofesi sebagai tukang, atau mungkin yang di daerah dekat benteng Portugis. Nah, itu mungkin tentang kelautan atau kemaritiman dan seterusnya. Nah, ini perlu nih. Jadi karakteristik antara lembaga satu dengan lembaga yang lain ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di situ nanti di dalam menjelaskan di karakteristik ini kan keunikan dari lembaga itu. Jadi apa nih yang muncul keunikan di daerah Krapyak, di Desa Kawa. Nah, itu memunculkan keunikan di daerah itu masing-masing. Itu untuk yang pertama dari penyusunan KUSP. Nah, untuk yang kedua, nah ini tidak lepas nih, semua lembaga harus ada visi, ada misi, dan ada tujuan. Nah, misi ini kan menjadi subjeknya ini anak didik kita. Nah, visi itu kan itu ya. Visi itu kan istilahnya subjeknya ini anak didik kita di sekolah. Nah, terus menjawabnya kemana dari visi ini? Misi, dijawab di misi. Kemudian tahapan pelaksanaan melalui itu tujuan gitu. Nah, nomor 2 ini harus ada. Jadi yang pertama tadi karakteristik dalam penyusunan KUSP, yang kedua ini adalah harus ada visi, misi, dan tujuan. Di mana visi, misi, dan tujuan ini apakah selamanya di TK itu seperti itu? Tidak harus, tetapi bisa berubah. Misalnya berapa tahun sekali itu bisa dirubah, karena saat kita menyusun visi misi saat ini sudah berjalan, kok ada evaluasi, kemudian perlu nih untuk ditambahi, mungkin ini perlu untuk dikurangi. Nah, itu bisa untuk disusun kembali. Jadi bukan dari awal TK berdiri sampai misalnya cucunya sekolah di situ lagi, itu masih ada visi misi yang sama dari pertama itu, nggak bisa dirubah ya. Kemudian yang ketiga, ini pengorganisasian di dalam pembelajaran. Ya, ini penting. Ya, karena di setiap lembaga itu pasti pengorganisasian
ada yang beda. Misalnya waktu di Kecamatan Nalo mungkin ini ada 5 hari, kemudian kita ini ada yang 6 hari pembelajaran, masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian, ada tambahan mulok, ada tambahan kegiatan yang menunjang di keunikan yang sudah ditunjukkan pada hal yang pertama tadi. Nah, ini harus ada di dalam penyusunan KUSP, ya. Jadi itu ada 3 tambah 1, masih ada 2, yaitu yang keempat, menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini tadi kalau teman-teman ini milih di Mandiri Berubah, di mana penyusunan rencana pembelajaran itu paketannya itu sudah ada di PMM. Ya, tinggal milih. Jadi harapannya teman-teman ini seringlah buka-buka di PMM, ya, karena di situ sudah tersedia semua fasilitas tentang pembelajaran, kemudian ada video pembelajarannya dan juga ada pelatihan mandirinya. Nah, itu silakan teman-teman proaktif di situ. Nah, itu bagi teman-teman yang untuk memilih Mandiri Berubah. Jadi jangan takut untuk mendaftar di IKM karena negara ini Kemendikbud sudah memfasilitasi aslinya. Nah, setelah di situ teman-teman di Mandiri Berubah, nanti kan dia stepnya kan milih di Mandiri berbagi, kan berbagi, karena setelah menggunakan platform Merdeka, wah kalau begini saya mau membuat sendiri nih, tak kembangkan dari PMM itu. Akhirnya dia milih di Mandiri Berbagi, bisa berbagi tentang modul ajar, berbagi tentang video pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu perkembangan dari pendaftaran IKM. Jadi kalau sekolah ini sudah memilih Mandiri Berbagi, berarti harus menyusun perencanaan sendiri. Ya, di situ modul ajar sendiri, kemudian bagaimana menyusun rangkaian pembelajarannya itu bisa. Nah, ini bukan sesuatu yang sulit saya kira bagi teman-teman, karena di taman kanak-kanak, di kelompok bermain kan setiap harinya memang sudah seperti itu. Jadi hanya tinggal pengembangan. Ya, di situ membuat istilahnya menyusun rencana pembelajaran, karena ini merupakan modal awal di lembaga. Bapak guru harus membuat rencana pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini di dalam komponen KUSP itu merancang pendampingan dan evaluasi serta pengembangan profesi. Nah, itu juga tertuang di KUSP. Karena dalam merancang pendampingan ini bagaimana ke depannya, kemudian mengevaluasi, ya, evaluasi ini saya seperti apa nanti kalau sudah pelaksanaannya, evaluasi apa yang saya sampaikan di lembaga kami itu harus ada, bagaimana pendampingan profesinya, mungkin bisa masuk di lampiran-lampiran, ada kaldi, kemudian ada kegiatan-kegiatan, di mana setiap lembaga ini pastilah beda-beda di dalam menyusun pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalam menyusun rangkaian materi pembelajaran ini teman-teman tidak usah bingung lagi, karena di modul ajar ya itu kan sudah ada capaian pembelajaran yang disingkat CP, ya, di mana CP ini kan merupakan akhir dari fase fondasi anak, nggih. Jadi teman-teman itu juga bisa membaca-baca di platform Merdeka bahwa untuk PAUD ini CP-nya itu adalah akhir dari fondasi anak, di mana di situ kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam istilahnya modul di dalam capaian pembelajaran itu. Yang kemarin saat kita memakai kurikulum 13 itu kita kan masih mengenal tentang 6 aspek pembelajaran. Nah, Pak, di sini ini kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang 6 aspek pembelajaran itu kita ringkas, Bu Farida. Jadi aslinya bukan hilang enggak, tetapi itu diringkas. Yeah. Tapi saat ini teman-teman itu juga istilahnya masih agak rancu, ya, masih agak kebingungan, galau juga. Iki kok pindah, kemudian yang kemarin di mana? Nah, sekarang kita mau melihat bahwa 6 aspek pembelajaran yang kemarin itu kita ringkas menjadi 3. Ya, di mana yang pertama ini masih ada, yaitu tentang nilai agama dan budi pekerti. Jadi ada 3 elemen di dalam kurikulum Merdeka untuk PAUD.
ya. PAUD ini kan juga di dalamnya ada TK, kemudian ada kelompok bermain, SPS, TPA. Nah, ini dari 6 aspek itu sekarang diringkas menjadi 3. Ya, kemarin ada nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, ya. Kemudian saat ini sudah masuk di 3 elemen, di mana nilai agama moral ini nyambung dengan budi pekerti, ini 2 sosial, 1 dari sosial emosional dan nilai agama moral dijadikan 1. Ya, jadi 1 itu elemennya. Kemudian yang kedua jati diri. Jati diri. Di mana jati diri ini adalah dari aspek sosial emosional dan juga dari motorik, fisik motorik, di mana kemarin kan ada motorik kasar, motorik halus, ya. Ini masuknya di jati diri. Silakan nanti teman-teman bisa untuk membaca-baca lagi di situ, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah elemen dasar literasi, ya, matematik, sains, teknologi, seni, ya, pokoknya yang di pembelajaran STEM, ya, di situ. Ya, lah, ini juga olahan dari mana? Bahasa, dari kognitif, kemudian dari seni. Jadi teman-teman tidak usah galau lagi, ya, karena itu kemarin dari 6 aspek kita ringkas sekarang menjadi 3 elemen, begitu, ya. Jadi yuk khususnya di Kabupaten Jepara ini, ayo kita untuk berubah, begitu, ya. Harapannya Kemendikbud kan begitu, berubah, karena kalau tahun kemarin ini kita kan masih untuk memikirkan akademik nih, hasilnya harus seperti ini, tetapi kita juga harus melihat kita ini tinggal di daerah mana. Nah, kalau kita ini di Jepara, monggo yuk kita memunculkan di Jepara ini punya potensi apa, biar nanti anak-anak di Kabupaten Jepara ini potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jepara ini bisa untuk dimunculkan kembali, begitu, ya. Itu untuk penyusunan KOSP. Nah, ini ada sedikit lagi Bu Faridah, di mana di dalam proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini kita ini ada program intrakurikuler, kemudian ada program ekstrakurikuler dan P5. Ya, itu nanti teman-teman bisa pelajari lagi, bisa dibaca-baca lagi di platform Merdeka, karena kementerian itu sudah memfasilitasi semua, di mana program intrakurikuler ini kan sesuai dengan keadaan di sekolah kita, mulok-mulok kita, ya, di mata pembelajaran istilahnya aspek yang ada di daerah-daerah kita itu intrakurikuler. Kalau yang ekstrakurikuler ini tadi ada jati diri, kemudian literasi, agama, dan budi pekerti, itu aspeknya itu yang ekstrakurikuler. Kemudian yang P5, ya, proyek penguatan pelajar Pancasila, ini juga minim 1 semester itu 1 kali minim. Nah, ini jadi memunculkan istilahnya muatan lokal di Jepara ini apa? Misalkan nih daerah Donorejo mungkin, ya, itu kan banyak sekali petani ataupun yang menanam sebuah ketela nih. Nah, di sana ini yuk ketela ini, ya, bisa untuk dimunculkan, diolah jadi apa. Nah, mungkin di saat 1 semester 1 kali itu lembaga ini memproduksi hasil olahan ketela, begitu. Ketela ada yang digoreng, kemudian ada yang diolah menjadi apa. Nah, itu bisa kita kemas, kita jual. Hasilnya ini kan memang betul-betul anak yang membuat, begitu. Dari dia menanam, karena fasilitas di lembaganya kan ada lahan karena di daerah yang di misalnya seperti Keleng, Donorejo itu kan banyak daerah lahan itu anak-anak tidak bertanam, kemudian 1 semester ini bisa untuk berpanen ria, hasilnya bisa untuk berkupas bersama dan diolah masak bersama, hasilnya bisa untuk itu yang dimaksud dengan P5 itu tadi. Jadi betul-betul anak ini istilahnya potensi yang ada di Kabupaten Jepara ini dimunculkan, begitu. Begitu Bu Faridah. Dan untuk lebih teman-teman ini bisa untuk memahami lagi, mungkin nanti bisa untuk
membuka di PMM Platform Merdeka Mengajar itu sudah luar biasa. Ya, jadi itu sudah ada beberapa modul, ada materi ajar, ada pelatihan mandiri, kemudian ada video-video pembelajaran. Silakan dikembangkan lagi, dan harapan dari kami semuanya baik dari YPM, dari Dinas Dipora, itu harapannya Kabupaten Jepara ini khususnya di lembaga PAUD-nya baik TK, kelompok bermain, TPA dan SPS ini silakan untuk segera semuanya untuk menggunakan implementasi kurikulum merdeka, sehingga nanti betul-betul untuk memerdekakan anak, dan juga kita guru juga mengajar ini sudah difasilitasi untuk betul-betul merdeka, bukan terus merdeka itu bebas, bukan, tetapi di situ juga masih ada capaian pembelajaran yang harus kita baca-baca, kita sebagai untuk pedoman kita di dalam merancang menyusun pembelajaran. Begitu nggih, gitu nggih Bu Farida. Terima kasih sekali karena kami dari IGTKI Kabupaten Jepara ini sudah difasilitasi oleh YPM, alhamdulillah. Dan kebetulan TK saya sendiri kan masuknya di TK Muslimat, jadi ini merupakan hal yang luar biasa karena YPM ini merupakan gercep, kalau ada apa-apa tuh selalu gerak cepat begitu ya, sehingga ini lembaga-lembaga yang di bawah naungan YPM ini alhamdulillah ini merupakan informasi tahun ini kan merupakan PSP angkatan ketiga, tapi untuk di Jepara ini tahap awal, tahap pertama, tetapi masuk di Kemendikbud itu angkatan ketiga. Alhamdulillah ini dari YPM sendiri ini ada 2 lembaga yang masuk di naungan YPM, yaitu masuk di sekolah penggerak. Ini sebagai laporan ya Bu Farida, kersane mangke saged untuk admin dimasukkan di dokumen di YPM. Motivasi yang lain ini masih ada kesempatan bagi lembaga yang lain. Karena memang 15 Maret tadi ya. Iya. Untuk yang PSP angkatan 3 ini yaitu TK Tarbiyatul Atfal Krapia, kemudian TKTA Widelan Kecamatan Bangsri, di mana kemarin ini sudah mulai di verbal data. Nanti rencana bulan Mei sampai Juni ini ada kegiatan pelatihan selama Mei Juni itu. Kemudian di bulan Juli kita harus melaksanakan IHT, dan di sini mumpung ketemu panjenengan sebagai ketua YPM, mohon doa restunya semoga di 2 lembaga yang di bawah naungan YPM ini nanti bisa dilancarkan, dimudahkan, dan semoga nanti hasilnya bisa baik, bisa untuk memotivasi teman-teman khususnya di lingkungan YPM nih, bisa untuk ayo di sekolah penggerak, karena ini bukan hanya untuk mencari dana BOP kinerja nggih, tetapi kan yang penting ini adalah ilmunya. Betul. Di sini kita sudah difasilitasi pemerintah bahwa di PSP ini kan betul-betul bukan hanya kepala sekolahnya, karena nanti kita ini benar-benar digojlok, benar-benar difasilitasi baik kepala sekolah dan gurunya. Karena saat nanti di Mei dan Juni ini gurunya ini ada yang guru inti ya, sebagai setiap hari harus berhadapan dengan tugas-tugas dan seterusnya, bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain. Nah, untuk itu saya doakan semoga setelah ada 2 lembaga di YPM ini, dari Bangsri dan dari Krapia, semoga nanti YPM bisa untuk menyusul lembaga-lembaga lain. Terima kasih sekali ya atas waktunya. Sebelum ditutup Bu Hari, mungkin untuk ada tips untuk teman-teman lembaga lain yang belum mendaftar, kira-kira perlu dibagi ilmu yang ketika dari lembaga Bu Hari dulu menggunakan Kurtilas, kemudian sekarang sudah menjadi sekolah penggerak, kira-kira apa bedanya yang sudah rasakan oleh teman-teman guru? Oke, nah ini merupakan pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang bisa untuk memotivasi teman-teman nih, karena mungkin teman-teman ini kan nanti takut, galau dan seterusnya. Di opsi tadi kan ada 3 pilihan, yaitu di opsi tadi ada 3 pilihan, di mana yang pertama adalah mandiri belajar. Kita ini sementara kemarin itu menggunakan kurikulum 13, tetapi prinsipnya kita ini sudah menggunakan IKM. Karena saat kemarin kita menggunakan K13 itu kan kita juga sudah mengenal ada literasi numerasi, cuma istilahnya tidak literasi numerasi. Ya, kalau kemarin di tiap kelas nih sudah ada sudut baca, kemudian pengenalan numerasi, literasi, itu kan sudah setiap hari kita lakukan. Nah, berarti kan
tanpa terasa ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka karena ini sudah memfasilitasi dari anak didik kita tentang literasi, numerasi, pembelajaran juga sudah memerdeka, sudah anak sudah memilih tematik, memilih sendiri. Nah, itu istilahnya ya kita hanya untuk pengembangan diri aja. Nah, pengembangan diri aja. Jadi nanti kita ini kalau kemarin kita ada KD-KD yang harus tercapai, sekarang ini kita bisa untuk menyusun tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan sendiri karena sekolah kita sudah dimerdekakan oleh kurikulum ini begitu. Jadi triknya teman-teman ini biasakanlah untuk pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak didik, bukan tertuju pada guru tapi kita memberikan materi itu yang untuk memberi kebebasan untuk anak karena anak ini adalah merupakan istilahnya dalam penyusunan kan juga harus sesuai dengan kondisi peserta didik begitu, bukan berpusat pada guru begitu. Ya, jadi kalau sudah terbiasa itu jadi anak-anak ya bisa langsung sebetulnya lebih fleksibel dan lebih mudah mengajar ya. Iya begitu. Oke, terima kasih teman-teman dan semua pemirsa pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YPM yang sudah memfasilitasi. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada kesempatan lagi bisa untuk bertemu pada pemirsa pada kesempatan kali ini. Ya, Allahumma amin. Ya, para pemirsa dan pendengar Radio Erlisa, karena waktu sudah tidak mencukupi dan di dialog tema implementasi kurikulum merdeka hari ini semoga bisa memotivasi untuk lembaga-lembaga khususnya di bawah naungan YPM supaya segera mendaftar karena deadline-nya 31 Maret supaya ikut bisa mendaftar untuk menjadi sekolah penggerak dan itu sebetulnya tidak sulit ya karena sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah melalui aplikasi PMM itu tadi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.